Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya, kita boleh masih tetap beribadah dengan situasi yang seperti ini. Karena masih suasananya masih tahun baru ya. Saya tadi sempat berpikir tahun kemarin lah, bahwa Tuhan berpikir kembali bahwa Tuhan sungguh baik gitu ya. Bahwa saya dulunya bukan ibaratnya saya tidak mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan yang lain ya. Saya pribadi bukan beragama Kristen sebenarnya, tapi kalau saya berpikir kenapa saya bisa sampai di tempat ini, kenapa landingnya di sini sih? Saya percaya semua karena Tuhan yang tetapkan. Ya, kalau tidak ada penetapan Tuhan, bagaimanapun upaya manusia tidak akan bisa. Saya percaya itu. Saya bersyukur sekali bahwa saya boleh mengenal Tuhan. Dimana mungkin kalau saya nggak mengenal Tuhan, saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Saya bukan orang yang bandel banget, tapi termasuk gimana ya, cepat putus asa kali ya, gitu. Jadinya sekarang ada masalah saya hadapi, begitu saya mulai berdoa, ingat Tuhan, muncul ya kekuatan yang baru dalam hidup saya. Muncul ketenangan, muncul apapun itu segalanya bikin saya lebih tenang. Saya tahu itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Mari kita mau flashback kembali. Kok kita bisa landing di sini sih? Kok bisa landing bersama Tuhan? Kok kita bisa ikut Tuhan gitu? Saya nggak tahu ya, mungkin dari Kristennya dari kecil saya nggak tahu. Tapi saya bukan Kristen dari kecil. Bukan saya merasa lebih bangga, enggak. Tapi saudara, mari ingat kembali. Saya berikan waktu, mari kita teduhkan pikiran kita, hati kita saat ini. Kok bisa sih kita mengenal Tuhan? Saya percaya saudara selama mengenal Tuhan pasti merasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Baik engkau disembuhkan, engkau diberkati, engkau dijaga. Semuanya sungguh baik. Mari syukuri semuanya. Syukuri semuanya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi kami Tuhan. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semuanya baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita ulang kembali pujian ini. Dengan hati yang bersyukur, mari angkat pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah, Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik Tuhan.
pujian ini. Semua baik, semua baik Tuhan. Baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya sangat baik Tuhan. Semua baik. Semua baik. Mari bersyukurlah. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan kita. Apa yang Tuhan telah jadikan dalam hidup kita. Semua demi kebaikan kita. Semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, semuanya baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semuanya baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari lebih lagi saudara, katakan semuanya baik. Semua baik Tuhan. Semua baik Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Engkau Tuhan. Hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semua baik Tuhan. Sekian amase. Semua baik Bapa. Semua baik Tuhan. Sungguh amat baik Bapa. Ya namas baik. Ya namas sakana namas sekian amase. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Sekian nama, sekian nama, sekian nama, sekian nama, sekian nama, sekian nama. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau yang paling baik yang boleh terjadi dalam hidup kami. Engkau hal yang paling ajaib yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau setia Tuhan walau kami tidak setia. Engkau baik kepada kami walau kami tidak baik Tuhan. Engkau memelihara kami walau kami jauh daripadamu Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, begitulah cintamu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Saya undang Bapak Gembala buka dalam doa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Kalau bukan karena kasih anugerah-Mu, kami tidak mungkin ada di tempat ini. Ya Yesus. Sungguh Bapa, terima kasih buat semuanya. Apapun perjalanan hidup kami, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau terus menarik kami datang lebih dekat kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh domba-domba-Mu Tuhan, yang hatinya digerakkan oleh cinta untuk datang ke tempat ini. Biar mereka berlari dan cepat datang Tuhan, menjawab setiap panggilan-Mu Tuhan. Dan juga yang di rumah, biar sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapa, berkaryalah sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Dan biar nama-Mu Tuhan terus dipermuliakan. Kami percaya di tempat ini Tuhan, ada surga terbuka. Amin. Dan hadirat-Mu terus Tuhan, kami rasakan. Dan Roh-Mu menjamah setiap kami. Kau gantikan setiap kain kabung kami dengan jubah pujian, dengan sukacita yang berlimpah. Sehingga Engkau bersukacita di tengah-tengah kami yang bersukacita. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kekal selama-lamanya. Engkau berdaulat dari awal sampai akhirnya. Mari semua yang percaya dan sepakat katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Bulan kemarin, Desember, saya dipuji Tuhan, masih dikasih kesempatan Tuhan, boleh jalan-jalan. Jadi sebenarnya saya udah bikin planning jalan-jalan untuk tahun lalu dari 2019. Saya setahun merencanakan perjalanan ke Korea, tapi dibatalkan corona kan. Udah bulan 5 itu saya batal, bulan 6 saya beli lagi buat bulan 12. Saya dengan iman yakin bahwa itu selesai. Akhirnya saya beli lagi ke bulan 12. Nggak nyampe bulan 12 dibatalkan lagi. Setelah dibatalkan saya pikir-pikir udahlah saya ke Bali lagi aja. Saya beli dari bulan September ya nggak usah apa Oktober saya lupa. Planning kita udah jauh. Saya tanpa melihat apa yang terjadi saya udah pokok planning bulan 12 saya pergi ke Bali. Tiba-tiba seminggu sebelum pergi saya dengar mesti di swab gitu-gitu, marah-marah saya. Mahal kali itu swab gitu kan, kalau masih di antigen oke lah. Akhirnya udahlah kita sepakat saya sama keluarga dan Komesa kebetulan ikut gembala. Saya pikir gembala doanya kenceng nih ya, boleh nih swabnya digantikan. Saya berharap 2 hari itu, ternyata tetap masih swab juga, peraturan berubah-ubah. Akhirnya karena saya takut perubahan itu, saya akhirnya pikir udah batalin aja deh. Saya batalkan dalam berapa hari saya batalkan semua tiket saya batalkan, penginapan saya batalkan, mobil pun saya batalkan. Padahal udah DP semua. Tapi puji Tuhan semua kembali uangnya cuma satu yang untuk hotel kami satu itu belum kembali. Akhirnya saya iseng lagi pantau lagi tiket. Iseng nggak puas kayaknya gitu, pengen jalan gitu kan. Saya emang orangnya hobinya juga jalan sama suami. Dalam 2 hari sebelum saya berangkat saya beli tiket lagi. Pokok dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perubahan pemerintah lagi saya pikir gitu. Saya sepakat sama Komesa semua kita beli deh. Besoknya swab hari ini swab, hari ini beli. Hari ini swab, saya sore, saya hari ini beli. Paginya saya beli, sore saya swab, besok pergi. Besok subuh saya udah jalan. Dengan iman nekat begitu aja. Padahal nggak tahu ya benar-benar kita udah sehat belum, kita nggak tahu. Udah deh, pokok saya udah nggak mau tahu. Akhirnya kita, puji Tuhan semuanya negatif, kita pergi dengan harga yang murah malah. Jadi kami pertama kali beli tiket, kalau kami tambah swab kan harganya hampir 1 juta, kami dapat 7,5. Kami tiket sama swab seharga tiket kami pergi yang kemarin kami beli. Jadi tiket plus swab.
harga sama. Gitu kan. Jadi saya puji Tuhan menikmati kami oke lah jalan-jalan puji Tuhan. Dan setelah pulang itu ada proyek besar yang harus saya lakukan bersama teman saya. Dan tahun lalu Tuhan percayakan satu usaha dilegalkan sama suami saya. Bahasa saya legalkan maksudnya. Jadi suami saya punya usaha sendiri dan puji Tuhan, Tuhan kasih anugerah boleh menjadi satu PT. Memang belum ada karyawan. Nah, karena berhubung beliau tidak menerima karyawan, akhirnya saya balas dendam. Saya buka juga satu. Gitu ya, karena suami saya tidak buka lowongan buat saya. Akhirnya saya buka sendiri, puji Tuhan, Tuhan kasih di tahun yang sama tapi opening di tahun ini. Di tahun lalu kami bergumul, di tahun ini Tuhan, puji Tuhan, Tuhan kasih satu usaha. Dan itu semua anugerah dengan sangat cepat, kami tidak pernah berpikir kelamaan sekali enggak, tapi sangat cepat. Dengan ini maksud saya mau berbicara gini, tahun ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa baik kita terima, bahkan ada yang buruk pasti, nggak mungkin enggak. Karena itu memang udah takarannya ya dari Tuhan. Tapi tahun lalu kita bisa ingat apa yang terjadi kepada kita. Baik mungkin ada kebaikan Tuhan, ada mungkin pengajaran Tuhan, ada mungkin kita tersiksa, kita tersakiti. Tahun ini kita nggak bisa tahu apapun karena semua misteri Tuhan. Mari saudara tetap berpegang kepada Tuhan. Percayalah Tuhan kita yang mengatur, Tuhan kita yang akan menyelesaikan. Mari saudara kita mau angkat pujian ini kembali. Kau Bapa yang setia. Mari saudara, dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Jiwa kami tenang Tuhan. Tenanglah jiwaku karena bersamamu Tuhan. Bersamamu lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau Mari saudara, boleh kata bait-baitnya dikeluarkan. Dia Bapa yang setia, dia Bapa yang mulia. Kau setia, Bapa, kau mulia. Mari baca setiap liriknya saudara. Resapi setiap perkataan ini, setiap pujian ini. Resapi bahwa dia bersamamu. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
teduhkan kepala kita, teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita. Minggu lalu saya mendengar banyak teman saya yang terkena COVID, termasuk adik ipar saya. Di situ saya merasa diuji Tuhan. Apakah saya mengasihi Tuhan dengan mengasihi saudara saya? Kalau bukan berarti preman ya, bukan berarti sok-sokan enggak. Tapi di situ Tuhan menaruh belas kasihan kepada hati saya. Saya boleh beli beberapa jahe, beberapa obat-obatan buat teman-teman saya. Walaupun enggak pribadi, saya kasih di depan dia. Sampai suatu ketika saya merasakan tenggorokan saya sakit pagi hari. Pikiran saya COVID. Saya mulai merasakan kecemasan karena saya orang nggak bisa diam ya. Saya nggak bisa dikurung di dalam rumah. Saya berpikir lagi, Tuhan, saya COVID kah? Gara-gara cuma sakit leher. Saya langsung mempunyai pikiran yang sangat jelek. Saya minum obat untuk radang. Di situ Tuhan, saya merasakan bahwa ketakutan itu mulai menyerang saya. Saya bukan manusia yang sok-sok jagoan juga. Saya merasakan ketakutan itu. Walaupun saya nggak merasa ketakutan sekali, tapi saya merasakan ketakutan itu. Mungkin Tuhan izinkan saya boleh mengalami ketakutan itu untuk berbagi rasa. Tapi saat itu saya langsung berdoa, Tuhan, kalau hidup saya berakhir sampai di titik ini, saya percaya Tuhan yang memelihara keluarga yang saya tinggalkan. Saya percaya sudah waktunya saya Tuhan untuk kembali. Saya tetap minum obat itu, saya pergi kerja seperti biasa karena kantor kami tidak memberikan WFH. Saya tetap kerja. Hari berikutnya masih sakit leher saya. Saya masih berdoa. Hilang mulai rasa kayak, saya pada saat merasakan itu, saya merasakan kehilangan damai sejahtera. Tapi saat saya berdoa, saya percaya Tuhan beri kekuatan yang baru. Amin. Seminggu ini, 2 minggu berlalu, saya merasakan Tuhan berbicara sangat banyak untuk mengasihi. Mengasihi sekalipun itu musuh. Mengasihi karena kebaikan bisa menutupi kejahatan. Yes. Tetap berbuat baik, Tuhan ingatkan itu. Tuhan tetap taruh dalam hati saya, tetap berbuat baik. Apapun yang terjadi tetap berbuat baik. Mari saudara, dengan adanya COVID ini, kita mulai berjauhan. Kita mulai merasa ketakutan dengan kita punya pemikiran-pemikiran terhadap teman-teman kita. Bahkan kepada saudara-saudara kita sekalipun, kita berpikiran bahwa dia COVID kah? Dia aman kah? Pasti itu terjadi saudara. Mari, biar kita tetap mempunyai kasih seperti kasih Tuhan. Mari saudara, karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Tunjukkan kasih-Mu kembali kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu. Ampuni kami yang lemah ini Tuhan. Ampuni kami ini yang tidak percaya Tuhan. Ampuni kami yang jahat di hadapan-Mu ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kau lihat dulu, sekarang dan selamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kasih setia hidup kami dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, sungguh masa depan itu sungguh ada. Kami percaya Tuhan, sungguh Kau Allah yang memelihara kami. Matahari selalu ada bagi kami, bulan pun ada bagi kami Tuhan. Kau tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kami Tuhan, karena itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Mari saudara rasakan kasih-Nya Tuhan. Percayalah, ada matahari terbit bagimu di pagi hari, dan malam tetap ada bulan bagimu. Dia ada tiang api dan tiang awan menyertaimu senantiasa. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau
kepadamu Tuhan. Tetap kami berharap kepadamu Bapa. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau bekerja menurut caramu. Tetap kami percaya Tuhan. Tetap ku percaya, Haleluya. Kau berkuasa di dalam hidup. Mari saudara angkat pujianmu, tetap ku percaya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami yang percaya di hadapanmu Tuhan. Tetap ku Lihat pemeliharaanmu sempurna. Kau bekerja Menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau berkuasa di dalam hidup. Mari yang percaya angkat tanganmu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, kami berharap kepadamu Tuhan. Kau bekerja menurut caramu Tuhan. Kau bekerja menurut caramu. Kau bekerja Tuhan. Kau bekerja Menurut caramu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berkuasa. Kami percaya, kami percaya kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini pun kami tahu kami aman dalam tangan Tuhan. Kami percayakan masa depan kami, bangsa kami, dunia ini bahkan sekalipun Tuhan. Kami percaya semua aman dalam tangan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi Tuhan, biar kami tetap percaya, tetap melihat, tetap berharap bahwa Engkau Tuhan kami, bagian kami yang tidak boleh kami lepaskan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu katakan Tuhan, pada waktu siang hari Tuhan Kau tudungi kami dengan tiang api. Malam hari Kau tudungi kami Tuhan dengan tiang api-Mu. Kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Angkat setiap pujianmu bagi Dia. Sembah Dia. Haleluya.
tengah-tengah ibadah kami. Hanya dekat Bapa saja kami tenang, karena daripadamu-lah ada pertolongan. Berfirmanlah kepada kami, biar kami yang jauh hari ini didekatkan. Amin. Dan kami yang hidup dalam keadaan sulit hari ini dimerdekakan. Yes. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, dan biar Bapa saja dimuliakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru. Baru minggu kedua ya. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Orang buta sejak lahirnya. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat 2, nanti kita berselang-seling, dan jika tiba pada ayat 7, kita membacanya serentak. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1, pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, silahkan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Bersama dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan. Menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, saudara. Gereja ini mengambil tema untuk tahun 2021, bergerak dengan cepat, tepat, dan penuh cinta, dan dalam kebenaran. Kalau makan Indomie ini komplit. Jadi semua ada, saudara. Jadi nggak lambat, cepat. Ya nggak meleset, tepat. Ya, nggak ada kebencian, kepahitan, karena ada cinta. Nggak melenceng karena benar. Wah, komplit dah. Saya mengambil tema kecilnya hari ini, pelayan cepat tanggap. Jadi hanya tema kecil. Nanti minggu demi minggu tentu akan semakin melengkapi visi tahunan ini. Pelayan cepat tanggap. Tuhan berkata yang besar adalah yang melayani. Yang setuju bilang amin. Nah, bukan hanya melayani tapi bisa menyenangkan hati Tuhan dan berdampak pekerjaannya bagi banyak orang. Jadi rasanya tema ini menjadi dasar buat kita untuk menyisakan waktu yang masih panjang ini dengan kualitas. Mengerjakan hal-hal yang betul-betul bernas, berisi, berdampak istilahnya. Izinkanlah saya menyampaikan bacaan kita ini, 5 pilar menjadi pelayan yang cepat tanggap. Wah, itu mah tugasnya pendeta, tidak. Tugas semua anak Tuhan, saudara. Pak, kalau nggak bisa 5 pilar, cuma ada 4 gimana? Masih berdiri itu rumah. Cuma 3 masih berdiri juga. Kalau 2 pilar Pak masih berdiri juga, tapi rawan ini. Kalau ada angin keras, ada banjir, ini mudah sekali roboh. Konsentrasi firman Tuhan dikotbahkan, diberitakan, diajarkan. Konsentrasinya adalah pada akar, supaya kita semakin dalam, bukan pada buah. Kalau kita mengabaikan akar, lalu hanya konsen pada buah, dan betul buahnya banyak, bahkan berbuah lebat, tapi tanpa akar, mudah roboh. Tapi andaikan memang buahnya nggak seberapa, tapi akarnya dalam, dia masih hidup. Dia masih bisa bertahan, bahkan masih bisa bertambah besar, bahkan satu saat tetap bisa berbuah. Amin, saudara.
Mari sama-sama kita akan mulai. 5 pilar menjadi pelayan yang cepat tanggap. Ayat 1. Pilar yang pertama, biasakan buka mata dan buka telinga. Jadi mata jangan dipejamkan, telinga jangan ditutup. Jadi dimanapun kita hidup, buka mata, buka telinga. Maka dari itu kita akan terima input dari luar. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat. Jadi pastikan, percayalah, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Yang setuju bilang amin. Jarang lewat tapi hari itu lewat. Ketemu saudara, enggak ada yang kebetulan. Karena Tuhan yang mengizinkan dengan catatan, Dia ingin membentuk kita. Pak tadi terlambat berulang-ulang mau pergi ke luar negeri. Tuhan izinkan, tujuannya apa? Membentuk hidup kita. Tidak ada yang kebetulan karena Tuhan izinkan supaya kita jadi saluran berkat. Amin saudara. Karena pas papasan akhirnya jadi ngobrol. Pas papasan akhirnya bisa doakan. Pas papasan sampai akhirnya dia bisa curhat. Dan dia menemukan way out saudara. Wah, padahal udah lama gak kontak. Tapi kok bisa pas hari itu. Lagi sekali tidak ada perkara yang kebetulan. Tuhan izinkan agar kemuliaannya dinyatakan lewat hidup kita. Yang setuju bilang amin saudara. Kita mesti bangga, Tuhan mau berkarya, nunjukin kedikjayaan kuasanya melalui kita. Walaupun status kita cuma cermin yang cuma tektok, tapi kita ikut dimuliakan juga. Kenapa? Karena kita jadi alatnya Tuhan. Masih dalam hal yang sama saudara, kita mau belajar biasakan buka mata dan telinga. Tadi yang pertama, percaya tidak ada yang kebetulan. Berikutnya, Yesus melihat orang yang buta, percaya. Ya, belas kasihanlah yang mendorong kita untuk melayani. Amin saudara. Jadi itu sebabnya kita perlu minta dari Tuhan belas kasihan, belas kasihan. Pendeta Bigman Sirait berkata kalau belas kasihan memenuhi kita, satu yang hilang, egois. Jadi kalau kita bisa minta belas kasihan dan mulai penuh, tandanya apa? Tandanya egois mulai hilang. Pendeta Paulus Wiratno mengatakan kalau kita punya belas kasihan Tuhan, yang pertama kita rela terganggu agendanya. Tadinya kita sudah selesai kebaktian janjian pengen makan, ketemu seorang yang curhat dan nangis dan minta didoakan. Akhirnya bermenit-menit, bahkan berpuluh menit, bahkan mungkin lewat 1 jam kita mesti melayani dia. Gagallah kita makan siang, agenda kita terganggu tapi enggak apa-apa. Hati kita seneng kok, amin saudara. Orang yang punya belas kasihan, dompetnya akan terganggu. Ini masa sulit, kita ngirit-ngirit, pos-pos apa kita mulai ketatin. Tapi siapa sangka ketika belas kasihan melanda, kita begitu royal untuk membiayai orang-orang. Yang anaknya mungkin gak punya seragam sekolah, yang mungkin berasnya pun di rumah sudah habis, yang gak bisa bayar BPJS, kita rela keluarin. Dan orang yang punya belas kasihan, dia juga rela, emosinya keganggu. Bangun tengah malam, kata orang agama lain, kita bisa doa tahajud di tengah malam. Dan yang kita doakan bukan sakit kita, bukan persoalan kita, bukan toko baru, usaha, PT baru kita, bukan. Tapi kita terkonsentrasi nangis, bahkan mendoakan orang-orang yang sedang ada di sekeliling kita sedang sakit. Kita nggak bisa tidur tenang sebelum nyebut nama mereka, sebelum merencanakan besok satu perbuatan baik apa yang mesti saya lakukan. Sampai begitu rupa, sampai kadang-kadang orang berkata, Pak saking saya banyak ngedoain orang kebutuhan saya sendiri, sampai lupa saya sebutin. Nggak apa-apa, tapi Tuhan nggak pernah lupa untuk memberkati saudara. Yang setuju bilang amin. Buka mata dan buka telinga, masih dalam hal yang sama, ayat yang pertama, sejak lahirnya. Jadi Yesus tahu orang itu buta sejak lahir. Ya Yesus tahu karena dia maha tahu, tapi kita kan nggak tahu. Tapi kita bisa tahu, kenapa? Karena kita nanya. Itu sebabnya di bagian ini percaya bahwa komunikasi adalah menjadi pintu masuk, Injil bisa diberitakan. Makanya jangan sampai musuh di dalam keluarga, jangan sampai ada musuh di tetangga. Tapi kita mau pelihara persahabatan, amin saudara. Supaya bisa kongkoh ngobrol dan dari obrolan itulah Injil, kabar baik bisa diberitakan. Dari situlah senyum kasih mulai kita berikan. Dari situlah pemberian kasih mulai kita sampaikan. Dari situlah sapaan, kok kenapa mukanya hari ini layu? Kenapa kok hari ini minta maaf bajunya kok kurang rapi, biasanya rapi. Dia mulai cerita.
Dan bukan hanya senyuman, bukan hanya pemberian, bukan hanya sapaan, tetapi juga ajakan kasih. Wah, berapa banyak orang-orang sudah mencapai di bagian sapaan, tapi enggak berani ngajak untuk didoakan. Enggak berani ngajak untuk terima Yesus, enggak berani. Kenapa nanti? Ini kan negara lagi sedang sakit Pak, sensitif kalau bicara agama. Wah, kita diterpa oleh rasa takut. Tapi bukankah Tuhan berkata, pergilah, aku akan menyertai. Jadi yang penting bagian kita ngundang, mau didoain gak? Mau. Mau terima Yesus gak? Mau. Ya ampun, kok gampang amat. Yang buat gampang bukan karena kita fasih bicara, tapi yang buat gampang karena Roh Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Sampai pada akhirnya kita terbengong-bengong. Dari orang-orang yang saya dengar, dia orang yang nolak. Dari yang saya dengar, dia orangnya kasar. Tapi kok kenapa waktu ketemu sama saya, bahkan dia sampai begitu mudah. Lagi sekali. Memang buat kita sukar, tapi bagi Allah tidak ada yang sukar. Amin, saudara. Madam Teresa berkata orang yang peduli, matanya tidak lagi tertuju pada diri sendiri. Jadi orang yang peduli matanya tertuju pada banyak orang, asal dibuka. Telinganya asal dibuka. Mari sekarang pilar yang kedua, bacaan kita ayat 2 sampai 3. Kalau tadi yang pertama biasakan buka mata dan buka telinga. Sekarang yang kedua biasakan tidak mencari kambing hitam. Pada ayat 2 bertanya kepadanya. Kepada siapa? Oh, murid-murid bertanyanya kepada Yesus. Jadi jangan cari kambing hitam. Ditujukan pada Yesus. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Ada istilah kalau lagi susah aja nanya Tuhan, tapi kalau lagi diberkatin nggak nanya kenapa saya diberkatin, amin. Jadi jangan kerap kali menuduh Tuhan berbuat yang kurang adil, yang kurang patut. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan Tuhan, jangan. Rancangan Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu selalu sempurna. Kalau kita belum bisa mengerti, ya udah diam, sabar. Nanti satu waktu, ketika waktunya tiba, kita pasti mengerti, amin saudara. Dan pasti itu baik. Pasti itu baik. Dan kalau kita bisa lolos di sini, kita akan masuk ujian berikutnya. Mirip-mirip tapi lebih tinggi sedikit, lebih sulit sedikit. Tapi bisa lewat juga pada akhirnya karena sering lama-kelamaan kita udah biasa, lama-kelamaan bisa lebih tenang. Lama-kelamaan kita langsung berkata, saya percaya apapun yang terjadi pasti baik. Jadi itu satu perjalanan yang terus menerus, satu proses yang enggak pernah berhenti. Pas sampai putih rambut lebih. Sampai akhir hayat proses itu baru berhenti. Biasakan tidak mencari kambing hitam, jangan kambing hitamkan Tuhan. Wah, orang ini sendiri kah? Jadi jangan juga salahkan konseli yang lagi sedang sakit. Jangan-jangan kamu kena kutuk, jangan-jangan dulu kamu bernasar nggak bayar, jangan-jangan ya udah banyak kesalahan di masa lalu tapi jangan diungkit lagi. Ini bisa membuat intimidasi dan orang-orang ini bisa tambah berat. Amin, saudara. Beritakanlah kabar baik yang tidak menambah beban orang, yang tidak membuat orang semakin tersudut. Masih banyak khotbah, masih banyak perkataan-perkataan yang bisa membuat orang berpengharapan. Jangan tumpahkan kambing hitam kepada konseli. Ada perkataan dalam ayat 2 atau orang tuanya. Juga jangan embed kambing hitam itu kepada keluarga mereka. Jangan-jangan bapak lo, nenek moyang lo yang salah. Jangan-jangan dan jangan-jangan bukankah Yesus mati di kayu salib menanggung semua kutuk di dalam hidup kita. Amin, saudara. Bagian kita adalah mempertahankan penebusan yang sudah kita terima. Dengan bentuk keyakinan, keraguan akan membuka celah untuk setan memanah kita lagi. Tapi keyakinan kita yang teguh membuat kita untuk satu ucapan 10 tahun kayak yang lalu, 20 tahun kayak yang lalu, tapi tetap eksis untuk masa sekarang. Amin, saudara. Tetap eksis. Kenapa? Karena nggak ada keraguan. Jadi jangan kita memberitakan kambing hitam kepada orang lain, juga termasuk kepada masa lalu. Pada ayat 2, murid-murid berkata sehingga ia dilahirkan buta. Dilahirkannya pasti kan kemarin, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi jangan salahkan masa lalu. Ya dulu sih mama saya akhirnya suruh saya berhenti. Dulu akhirnya mama saya suruh saya kawin muda. Dulu akhirnya mama saya
Tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Tapi masa lalu Tuhan bisa pakai menjadi suatu proses buat kita, sehingga kita bisa diberkati sampai masa sekarang. Dalam Doulos Camp kami diajarkan, bukan soal benar salah, tapi soal respon. Jadi jangan persoalan dengan benar atau salah, tapi respon kita terhadap yang salah sekalipun seperti apa. Bahkan yang benar pun kita merespon seperti apa, yang penting responnya. Kita pernah mendengar di kata-kata anonim, tidak tahu siapa yang mengucap, tapi pernah saya dengar, kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda, tapi jangan-jangan pada mata Anda. Jadi artinya ketika kita concern pada sesuatu yang di luar, kok kelihatannya selalu nggak beres, maka berhentilah. Apa salahnya kita belajar untuk introspeksi diri. Minta tolong sama orang lain untuk bantu ngecek kita. Kadang-kadang kita juga nggak terlalu teliti untuk diri kita. Pilar yang ketiga, supaya kita menjadi pelayan yang cepat tanggap. Tadi yang pertama, buka mata dan buka telinga. Yang kedua, biasakan tidak mencari kambing hitam. Sekarang yang ketiga, berpusat pada bacaan kita ayat 4. Biasakan ambil hikmah di balik semua persoalan. Pendeta Suhud dari GKI berkata, di sepanjang perjalanan kita, tentukan mutiara yang berharga. Beberapa orang berkata, lelah Pak, pasir mulu, jenuh Pak, kerikil mulu. Betul, perjalanan kita nggak lepas dari kerikil, pasir, batu. Tapi siapa sangka kalau kita mau teliti, mungkin pada saat berhenti, mungkin pada saat ngaso, ketika kita takar di tangan kita dan kita mulai pilah, ternyata di situ ada mutiara. Wow, satu mutiara aja bisa mewakili mungkin perjalanan kita yang sudah 10 km dengan biaya-biayanya. Satu mutiara aja bisa menggantikan perjalanan kita yang mungkin berhari-hari dengan biaya yang kita dapatkan dari mutiara yang kita jual itu. Wow. Jadi artinya selalu ada tersembunyi hikmah di balik sebuah persoalan. Pada ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Itu kata Tuhan Yesus, kita harus mengerjakan. Jadi dalam hal ini ada bagian yang kita mesti selesaikan. Kita nggak bisa diam aja. Bagian kita mesti kerjakan. Ada yang biasakan ambil hikmah di dalam setiap persoalan. Tadi bagian kita harus kita kerjakan. Pada ayat yang keempat, yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Jadi hidup ini punya tujuan. Rick Warren pernah berkata, tragedi terbesar dalam hidup ini bukan kematian. Tapi tragedi terbesar dalam hidup ini, jika orang hidup tanpa tujuan. Dan dalam bukunya Rick Warren mengatakan, apa sih tujuan kita orang percaya? Dia berkata yang pertama, kekekalan. Dunia ini cuma numpang lewat, dunia ini cuma tempat singgah. Yang kedua, apakah tujuan kita sebagai orang percaya? Mengembangkan talenta. Masing-masing kita punya keahlian yang tidak sama, tapi mari kita kembangkan. Dan ketika kita kembangkan, jangan berpusat pada diri sendiri. Tapi biarlah lewat talenta ini kita menyalurkannya lewat perpuluhan, korban syukur, korban khusus, korban misi. Sampai akhirnya kita membiayai operasional gereja ini. Amin, amin, amin. Kok nggak ada yang amin? Ini udah ada bos-bos di gereja ini. Jadi pada akhirnya kita menyadari, oh ternyata walaupun saya nggak kuliah, tapi melalui keahlian saya yang Tuhan berkati, ternyata bisa menghasilkan, bahkan bisa jadi saluran, amin saudara? Bisa jadi saluran. Dan apakah tujuan kita sebagai orang percaya? Bukan hanya sekedar kekekalan, bukan hanya mengembangkan talenta, tapi tujuan ketiga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, beberapa gereja mesti tutup, kenapa? Enggak cukup lagi operational cost-nya. Dari tempat saudara nggak berapa jauh ada gereja yang sangat besar. Dan gembalanya berkata sejak pandemi penerimaan gereja cuma tinggal 15%. Jadi mungkin sebelumnya 100%, tapi sejak pandemi berangsur-angsur berkurang. Dan pada waktu itu dia khotbah di bulan April, dia berkata tinggal 15%. Wow. Cost overhead-nya nggak berubah. Waduh, full timernya banyak. Mungkin juga ada penyusutan barang-barang yang mesti dibiayai. Listrik, apa segala macam juga mesti dibiayai sebagai biaya tetap bulanan.
untung gembalanya hebat, bisa menghasilkan banyak uang. Tapi kalau gembalanya yang hanya orang biasa, nggak cukup, saudara. Jadi nggak heran kalau gembala ada yang stres. Pamesak enggak, amin, saudara. Buktinya, kalau stres, rambutnya habis. Banyak gereja yang tutup, kenapa nggak bisa lagi membiayai kos di dalam kebaktian? Tadi pagi saya masih ibadah keluarga melalui streaming. Dan gembalanya adalah ketua sinode kami mengatakan kalimat ini, kalau mall orang di sana begitu ramai, restoran, pernikahan masih berani hadir, tapi kenapa ibadah on-site pada nggak berani hadir dan di-shoot ke ruang jemaat yang sangat lux, sangat mewah. Satu orang, musinya kan kosong satu. Satu orang kosong 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 satu. Kosong 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 satu. Kosong 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 satu. Kosong 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 satu. Dia berkata menyedihkan. Orang-orang sudah berani ke mall belanja. Apa yang saleh, apa yang murah dikejar. Orang sudah bisa keluar cari makanan, kumpul di tempat pernikahan. Tapi kenapa takut ke gereja? Ya, jawaban itu kembali kepada kita. Ada tujuan. Pada ayat yang keempat masih dalam hal yang sama, kita sedang belajar ambil hikmah dalam setiap persoalan. Selama masih siang, itu perkataan Tuhan Yesus. Kalau selama masih siang, berarti siang gak akan bertahan terus menerus. Jadi itu sebabnya jika kita sadar siang akan berakhir satu waktu, maka hidup ini punya prioritas. Jangan asal mengalir kemana. Tapi kalau punya prioritas, maka seperti John Maxwell berkata di meja saya akan ada 3 susun laci. Yang paling atas itu yang paling penting, dan itu paling mudah dilihat. Dan itu paling mudah dijangkau. Tapi laci kedua adalah berkas-berkas yang penting, atas paling penting. Dan yang ketiga laci paling bawah, berkas yang tidak penting. Jadi hidup kita cuman kita yang bisa pilih, yang mana yang paling penting, yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting. Dan kalau kita bisa cakap menjaga prioritas ini, saya percaya hidup kita akan selalu maksimal. Yang setuju bilang amin. Kita akan selalu maksimal. Kita nggak akan buang-buang waktu di tempat yang nggak genah. Tapi kita rela menginvestasikan di tempat-tempat yang sangat punya nilai hebat. Kita rela di situ. Pada ayat yang keempat dikatakan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Jadi masih dalam hal yang sama kita sedang belajar ambil hikmah dalam setiap persoalan. Ingat, penyesalan di akhir tidak ada gunanya. Saya kehilangan sahabat di beberapa bulan ini, pendeta meninggal. Diawali oleh seorang pendeta di Jawa Barat, klaster Lembang. Gembala meninggal, wakil gembala meninggal. Teman saya sempat shoot video, aduh saya bilang hapus tuh. Jangan loh. Tapi sempat saya lihat, ya ampun karena COVID. Bukan hanya dibungkus sama plastik, tapi diseret dari lantai 3. Enggak diangkat 2-3 orang, tapi diseret. Betul udah mati, udah enggak berasa dia, tapi caranya. Minggu lalu teman saya milik perusahaan yang besar dan salah satu produknya kita mesti pakai di alat kantor kita. Siapa sangka ketika balik dari Jawa, satu keluarga, nyewa bis mewah. Tapi siapa sangka dia mulai rasa enggak enak badan, singkat kata dia meninggal. Dan yang hadir dalam pemakaman cuma boleh keluarga. Dia badikan pakai Zoom. Saya menyempatkan diri untuk nonton. Semua kemegahan dunia nggak bisa dipertahankan. Dia bisa menggaji di atas 200 karyawan. Dia punya properti begitu banyak. Dia penggemar satu tanaman yang sangat istimewa di dunia komunitasnya. Tapi ketika dia mati, sahabat, teman, gak boleh datang. Kecuali hanya keluarga.
Begitu cepat. Begitu cepat. Jadi ingat, penyesalan di akhir tidak ada gunanya. Yang keempat, pilar yang kita mesti bangun untuk menjadi pelayan yang cepat tanggap. Biasakan tokoh utama yang harus kita ceritakan adalah Yesus. Bukan gereja kita, bukan lawatan Tuhan terhadap kita. Tapi lebih daripada segala-galanya, berita itu hanya Dia saja. Mungkin orang lupa nama kita, nggak apa-apa. Mungkin orang juga nggak sempat nanya, kamu dari gereja apa sih? Udah nggak apa-apa. Tapi berita itu hanya fokusnya kepada Yesus. Almarhum Ishak Leo yang meninggal di umur 90 tahunan. Dia masuk gang, keluar gang, kampung, keluar kampung, masuk kampung. Belasan tahun dia melakukan penginjilan antar keluarga orang per orang. Tapi satu saat orang di gang itu berkata, saya tahu opa itu, tapi saya nggak kenal namanya. Bertahun-tahun dampaknya dirasakan, tapi orang-orang di situ nggak tahu siapa namanya. Sehingga kalau opa itu datang dan kemudian mereka menyapa, satu kata yang mereka pakai, Yesus datang, Yesus datang. Kita hidup di bumi sudah bergeser karena modernisasi. Berapa banyak orang udah siap kartu nama. Jangan lupa akun bank sudah di dalam. Ampun. Nomor rekening juga di sini. Tapi biarlah kita semakin berkurang-kurang. Kristus semakin bertambah-tambah. Gereja ini berkembang. Siapa sih gembalanya? Rasanya Bapak Gembala kita udah kempot-kempot juga nih. Sebentar lagi namaku disebut. Namaku disebut, aku ada. Biasakan tokoh utama yang diberitakan, diceritakan adalah Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 5, selama aku di dalam dunia. Jadi sadarilah segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dia yang telah datang lebih dulu untuk semua kita yang berdosa. Dan dia adalah orang yang menerima kehidupan kita apa adanya. Baik ataupun jahat, Yahudi ataupun bukan Yahudi. Saleh ataupun duniawi. Benar ataupun fasik, tangan Tuhan selalu terbuka. Kalau gereja menutup pintu, seorang pendeta sekalipun bilang gak ada waktu, tapi pastikan Yesus selalu siap sedia, amin saudara, menolong kita. Jadi jangan kecewa kalau sampai ditolak orang. Kenapa? Karena Yesus masih siap menerima kita. Selama aku di dalam dunia itu memberikan satu bukti bahwa Yesus tetap ada, tidak berubah. Pada ayat 5 dikatakan, akulah terang dunia. Nah kalau terang dunia buat apa? Karena Yesus tahu dunia ini gelap. Dan orang takut dalam kegelapan. Jadi Yesus ingin menggaransi kita kalau kita datang kepada Dia yang adalah terang, maka gelap akan lalu. Saudara mungkin sedang takut. Saudara butuh teman, tidak salah. Tapi lebih daripada itu saudara butuh Yesus. Amin saudara. Dia terang sejati. Aduh Pak, saya butuh tontonan supaya bisa menghibur kegalauan hati saya. Tontonan akan ada waktu endingnya. Kuota ada masa habisnya. Tapi kasih dan kebaikan Tuhan yang ada di hati kita lewat terang firman-Nya akan terus memancar. Amin saudara. Bahkan bukan hanya memberikan air, tapi menjadi mata air yang terus-menerus terproduksi. Situasi di luar mungkin tidak akan semakin baik. Ya hari ini sampai masih banyak orang yang pro kontra vaksin atau jangan. Teman saya yang beberapa tahun yang lalu kena kanker, kami doakan. Dan teman-teman juga doakan. Dan dia temukan jalan lewat terapi herbal. Sekarang dia sehat. Tapi dia berkata kepada saya, Pak Hendy, sorry bukan menggurui Pak Hendy. Saya ingat bagaimana perjuangan Pak Hendy menolong saya beberapa tahun yang lalu ketika saya kanker. Di kebaktian itu Bapak lah yang memegang tangan saya dan mendoakan saya nangis sejadi-jadinya. Saya ingat Bapak lah yang menolong saya. Saya bilang lupakan itu sudah terjadi dan gak saya sendiri. Teman-teman yang lain juga support kamu. Pak izinkan saya menolong Bapak sekarang. Tolong jangan divaksin. Dan dia kasih itu kopi-kopi YouTube, khotbah-khotbah yang mengarah kepada jangan divaksin.
Dan dia bertanya kepada saya, Pak Hendy, ngerti Pak? Ngerti. Sikap Bapak sekarang? Vaksin. Kenapa? Jangan sampai kebebasan saya menjadi akibat buat orang lain. Dan saya nggak konyol, ini program pemerintah. Dan saya hidup di Indonesia sudah 55 tahun. Dan saya mengenal Tuhan di Indonesia ini. Saya mesti belajar submission pada pemimpin negara ini, Jokowi. Dia aja divaksin. Nanti kalau sampai mati, semua baik, semua baik. Kalau mati, kalau mengsang, semua baik, semua baik. Dan kita hidup tidak berdasarkan asumsi. Tapi kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Anak saya bertanya, apa seru amat ngomong tentang vaksin ya? Saya bilang iya. Jadi papa sepakat untuk divaksin. Saya bilang iya. Kalau kita apa? Cuma bapak divaksin, anak divaksin. Amin, sudah. Khotbah singkat aja udah. Yang terakhir, pilar yang kelima, bagaimana kita hidup mau menjadi pelayan yang cepat tanggap. Kalau tadi yang pertama kita review sebentar, buka mata, buka telinga. Yang kedua, biasakan tidak mencari kambing hitam. Yang ketiga, biasakan ambil hikmah dari setiap kejadian. Yang keempat, biasakan tokoh utama yang diceritakan adalah Yesus. Maka sekarang terakhir pada bacaan kita ayat 6 dan 7. Biasakan mengaitkan apa yang kita perbuat dengan konteks dualitas. Ada perkataan lama di mana bumi dipijak di situ, langit dicunjung. Perkataan dalam ayat 6 setelah ia mengatakan semuanya itu, apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan semua adalah firman. Jadi dimanapun kita ada dan ditempatkan hendaknya isi firman, jangan sampai lupa. Mungkin ayatnya, kejadian pasal berapa, ayat berapa kita lupa, tapi isinya yang penting kita nggak lupa. Yang setuju bilang amin. Antara boleh dan tidak, sekarang apa nanti, itu kita mesti paham. Walaupun ayatnya, teks angkanya kita nggak ingat, tapi minimal isinya. Pada ayat yang ke-6, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Ini zaman di mana orang Yahudi terikat dengan penyembahan berhala. Maraknya perdukunan dan ilmu sihir. Menggunakan air, campi-campi, sembur, tanah begitu, segala macam. Nah, Yesus bukan menjadi dukun, tapi memakai kontekstualitas untuk pendekatan kepada orang-orang di situ. Tidak umum, tapi ini bisa dipakai. Sehingga pada akhirnya pendekatan ini membuat acceptable. Oh kalau gitu, Yesus aja menggunakan salah satu cara ini. Dia meludah, dia aduk. Nah pertanyaan kecilnya, kalau dia nggak ngeludah, dia nggak ngaduk dengan tanah, tetap dokter nggak? Tetap dokter. Tapi mendekatkan pada kontekstualitas. Ketika seorang oma berkata, Pak saya diajak sama cucu saya jadi Kristen, tapi meja abu semua disuruh turunin, disuruh bakar. Apa betul kayak gitu? Jujur saya sulit. Tapi saya berkata, oma yang penting utama bukan itu. Yang penting yang utama kita percaya. Apa gunanya semua disingkirkan bahkan dibakar tapi kita kurang percaya. Bahkan terakhir mengalami yang namanya kekecewaan, kita jadi tidak percaya Tuhan lagi. Apa gunanya? Momen di mana di videoin bakar-bakar itu. Mungkin momen itu jadi selebrasi. Tapi hidup kita dalam kekalahan. Kenapa? Karena enggak percaya lagi. Tapi andai kata momen seperti itu belum ada, tapi kita putuskan hari ini terima Yesus. Maka saya mau katakan, tetap kita diselamatkan. Yang setuju bilang amin. Oh, jadi enggak usah dulu ya? Betul, kata dulu jangan dibuang, amin saudara. Jadi oma yang paling penting terima Yesus. Oma tidur, ternyata tidurnya saking nyenyaknya besok gak bangun. Oma tetap masuk surga, yang setuju bilang amin. Jangan bilang mati, dia pasti takut mati. Ngomong sama Henny mah enak ya, gak bikin serem. Dalam hati saya nanti seremnya belakangan. Setelah dia sudah gak takut dengan kegelapan. Ya udah kalau gitu gimana caranya terima Yesus? Mudah. Dan itu nggak harus juga dituntun ke gereja. Saat ini, di mana 2 atau 3 orang bersekutu nama Yesus disebut dia hadir. Oh,
bisa doa? Ikuti kata per kata, kalimat per kalimat. Ya udah sekarang deh. Saya peluk, dia nangis. Dan yang merapatkan dadanya di peluk saya seperti anak kecil. Baru hari ini rasa lega, enak. Makasih ya. Sama-sama. 1 bulan lewat, 1 tahun lewat, pengacara demi pengacara dia terima. Satu saat dia berkata, Hen mau nggak bantu saya turunin tuh semua yang di meja abu. Ikhlas? Iya, saya bilang. Oma adalah orang yang tepat karena udah nggak ada opa, oma yang memutuskan. Kita singkirkan. Jadi soal prioritas, soal waktu dan butuh kesabaran. Dan oma ini bisa membawa mantunya, anaknya, cucunya ke gereja. Mengaitkan dengan kontekstualitas pada ayat yang ke-6, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Kenapa? Karena yang buta itu mata, bukan kaki. Jadi kalau begitu perhatikan bagian utama yang mesti kita kejar itu apa. Dari sekian banyak ngobrolan dia, kita mesti jeli persoalan intinya itu apa. Oh ternyata kepahitan, itu kepahitan. Jadi bukan soal rumah dijual, bukan soal dia dikirimin uang sekarang di stop, bukan, itu hanya kembangnya. Tapi intinya adalah kepahitan. Jadi kalau kepahitan semua jadi jelek. Jadi mesti peka, kita mesti tahu apa sih kebutuhan utamanya dia. Dan terakhir pada bagian kita ayat yang ke-7, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Jadi betapa pentingnya pentahiran, kita mengenal yang namanya baptisan. Jadi ketika orang-orang dengan hati yang rela mau terima Yesus, bantu dia. Untuk dia pada akhirnya terima katekisasi dan dibaptis. Kenapa? Karena baptisan kita percaya bukan hanya mencelupkan tubuh orang ke dalam air, tapi terjadinya manunggal dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Sehingga hidup Kristen dia tidak sepenuhnya bergantung kepada kita, tapi lebih daripada itu dia bergantung kepada Allah. Amin, saudara. Yang adalah sumber segala-galanya untuk hidup dia. Dan biar kiranya visi 2021 dari gereja kita ini secara bertahap membuat kita jadi pelayan yang cepat tanggap. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, saudara. Ada lagu yang mungkin kita juga bisa nyanyikan mudah-mudahan. Teksnya juga ada. Bila kau izinkan, ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus penolong kami. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
buat kami memahami, buat kami percaya. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Bahkan Tuhan juga tidak sengaja memperlambat segala sesuatu. Ada waktumu. Dan itu pasti yang terbaik. Buat hidup kami sabar menunggu waktu Tuhan. Buat hidup kami tetap bersuka cita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan tetap tekun di dalam doa. Kami adalah umat-Mu yang Kau tempatkan di gereja ini. Buat hidup kami sehari ke sehari menjadi pelayan bagi sesama. Bagi Tuhan. Yang cepat dan tanggap. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena tanpa Roh Kudus kami tidak bisa. Mulai dari pemimpin di gereja ini, biarlah urapan itu turun, mengalir ke janggut, ke jubah, bahkan sampai ke kaki. Kami siap Tuhan untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, Amin. amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Pengumuman ibadah raya 17 Januari 2001. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Hendy Kasidi. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya tanggal 24 Januari akan diadakan tetap di Kingdom Kids pukul 10 sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan bagi semua seluruh jemaat yang hadir harus menggunakan masker tetap, face shield selama ibadah berlangsung. Ibadah tengah minggu untuk sementara ditiadakan sampai pengumuman lebih lanjut, kecuali PD pelayan setiap hari Rabu jam 7 melalui via Zoom. Seluruh pelayan diwajibkan ikut serta. Juga mari kita sama-sama doakan agar pandemi COVID ini dapat segera teratasi dan seluruh jemaat tetap dalam perlindungan Tuhan, juga tetap berhubungan secara intim pribadi dengan Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya untuk sifat. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih udah datang beribadah. Saya tetap doakan, kami percaya, gereja tetap doakan bahwa saudara dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan, ini hari yang Tuhan jadikan juga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami satu persatu di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, ada tudung darah Yesus atas hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, ada perlindungan proteksi Tuhan atas kami. Kami percaya juga Tuhan, bahwa Tuhan tetap memegang kami. Kau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian Tuhan, seperti firman-Mu katakan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik. Kami tahu Tuhan, seperti firman-Mu katakan juga Tuhan, sungguh masa depan kami ada Tuhan, dan kami percaya Tuhan. Kami percaya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga kami yang belum mengenal Tuhan maupun yang mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan untuk mereka. Kami percaya Tuhan, satu orang di rumah Tuhan dipulihkan, bertobat, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kau akan memulihkan seluruh keluarganya Tuhan. Amin. Bapak kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk keluarga kami. Kami percaya juga Tuhan, untuk gereja kami, khususnya untuk GGP Metanoia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh GGP dalam tangan Tuhan. Seluruh gereja di Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada kebangkitan besar-besaran Tuhan. Kebangkitan rohani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan lakukan yang terbaik. Tuhan akan lakukan hal yang ajaib Tuhan lewat anak-anak Tuhan. Dan gereja Tuhan dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua anak-anak Tuhan Tuhan, dimanapun mereka boleh berada, ada tetap pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Tuhan tidak pernah jauh daripada mereka. Mari Tuhan, tutup bungkus semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa tercinta untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan,
bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan ada penjagaan proteksi Tuhan atas bangsa kami. Amin. Kami percaya Tuhan dari ujung sampai ujung Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Yes. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Yes. Yang bukan daripada Tuhan. Niat jahat iblis maupun manusia Tuhan. Segala rancangan-rancangan yang bukan daripada Tuhan. Segala keangkuhan manusia. Segala kegarangan Tuhan. Saat ini kami berdoa satu hati. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan. Kami percaya bangsa kami bangsa yang diberkati luar biasa dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Indonesia Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, untuk wakilnya, bahkan untuk pemimpin Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami memimpin kami dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum mereka memutuskan segala sesuatu, Tuhan terlebih dahulu yang memutuskannya Tuhan. Kami percaya setiap keputusan Tuhan yang perintahkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada lagi yang bukan daripada Tuhan. Semua terjadi karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi ini. Biar pandemi ini Tuhan tidak merontokkan kami, meruntuhkan kami Tuhan. Tidak meruntuhkan iman dan percaya kami. Tidak meruntuhkan Tuhan kasih kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Kami percaya Tuhan, pandemi ini Tuhan sesuatu yang bagus Tuhan. Bukan yang jelek Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tolak segala sakit penyakit, segala pemikiran-pemikiran, segala kekhawatiran, ketakutan yang boleh terjadi atas pandemi ini Tuhan. Termasuk penyakit ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selesaikan semuanya Bapak. Kami tahu karena tangan Tuhan yang sanggup. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatunya. Karena Tuhanlah pencipta kami. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau pulang Tuhan. Kami percaya semua dalam proteksi Tuhan. Dan minggu depan kami kembali lagi Tuhan beribadah. Mencari Tuhan bersama-sama di tempat ini. Saya undang Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kiara namaya sikira para tasyikira para tasyik. Kiara ramaya sikira maramaya sikira. Siapkan semua umat-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, menjadi wadah yang besar. Kami tahu saat ini Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu seperti air terjun. Jangan biarkan kami datang dengan membawa sendok. Jangan biarkan kami hanya membawa sebuah gayung. Tapi jadikan Tuhan hidup kami merupakan wadah yang besar. Bahkan kolam dan lautan yang besar. Untuk menerima semua yang Engkau janjikan. Karena tahun-tahun ini Tuhan, ada pembedaan yang Engkau kerjakan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga mau memberkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Hedi Kasidi Tuhan. Dan seluruh keluarganya Tuhan. Kami arahkan tangan kami kepadanya. Biar Tuhan, tangan Tuhan memegang terus kemanapun dia berada Tuhan. Dan dimanapun dia berada Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Istri, anak-anaknya semua menjadi penopang. Dan jadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memelihara dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, upah nabi dia terima. Upah seorang penginjil dia terima. Semua yang terbaik daripada Tuhan. Surga terbuka dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dan kami semua Tuhan siap menerima berkat yang daripadamu. Mari angkat tanganmu dan arahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kita semua. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Tuhan memberkati engkau dengan berkat perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kita terima semua yang terbaik. Kita terima semua berkat perjanjian. Engkau diberkati. Keluar masukmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil.
Tidak ada lagi kemandulan, tidak ada lagi kegagalan. Yang ada hanya berkat, kesuksesan, keberuntungan dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah yang besar dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyempurnakan engkau dan mempersiapkan engkau untuk diangkat bersama-sama dalam rapture. Dan terima penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridmu. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Keluar untuk menginjil. Ya. Dan jiwa-jiwa banyak harus dituai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini semua utuh. Tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu sempurna dari hari ini dan sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita. Haleluya. Tetap ku percaya. Tetap ku percaya. Tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau dalam hidupku. Kau berkuasa Tuhan Di dalam hidupku Kau berkuasa Tuhan. Kau berkuasa di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan memberkati. Silakan taruh persembahan saudara. Persembahan minggu ini untuk Bezaleel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.